Halo Sobat Matematika, kali ini aku akan membahas bagaimana cara menentukan besarnya koefisien A, B, dan C daripada 0 pada fungsi kuadrat. Nah, di sini sudah terdapat soal. Jika grafik parabola Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C seperti gambar berikut, maka di sini kita harus mencari besarnya A, B, dan C daripada 0, yaitu dengan cara melihat grafik. Sebelum mengerjakan, saya mempunyai beberapa catatan, yaitu pada fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana kita harus mencari fungsi maksudnya koefisien A, B, dan C itu dengan syarat pada koefisien A, jika A lebih besar dari 0, maka kurva terbuka ke atas. Misalnya kurva terbuka ke atas itu seperti ini. Nah, di sini kurva terbuka ke atas. Kemudian, jika A kurang dari 0, maka kurva terbuka ke bawah. Misalnya, nah, di sini dapat dilihat kurva terbuka ke bawah. Sudah jelas ya? Dan kemudian syarat koefisien B. Yang pertama, jika tanda nilai A dan B sama, yaitu sama positif atau negatif, maka sumbu simetri terletak di sebelah kiri sumbu Y. Misalkan, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan sumbu simetri itu? Sumbu simetri itu adalah titik puncak, yaitu letaknya di sini. Nah, kemudian sumbu simetri terletak di sebelah kiri sumbu Y. Kalian paham kan? Ini sumbu Y, nah letak sumbu simetri itu berada di kiri. Nah, jika sumbu simetri terletak di kiri sumbu Y, maka tanda nilai A dan B itu sama. Sekarang kita mencari nilai A daripada 0 itu lebih besar atau lebih kecil. Nah, di sini kan kurva terbuka ke atas. Berarti A itu lebih dari 0. Nah, di sini jelaskan kalau sumbu simetri itu di sebelah kiri sumbu Y, maka nilai A dan B sama. Maka B juga lebih dari 0. Kemudian, syarat yang kedua, jika tanda nilai A dan B berbeda, maka sumbu simetri di sebelah kanan sumbu Y. Misalkan, nah, di sini titik puncak atau sumbu simetri terletak di sini. Nah, di mana? Di sebelah kanan sumbu Y. Kemudian, jika tanda nilai A dan B berbeda, nah kita cek dulu nilai A itu berapa dari 0. Nah, ini kan kurvanya terbuka ke bawah, maka nilai A-nya lebih kecil dari 0. Maka nilai B itu harus berbeda. Nah, di sini kan sudah dijelaskan, jika sumbu simetri sebelah kanan sumbu Y, maka nilai A dan B berbeda. Maka nilai B itu lebih besar dari 0. Berlawanan dengan A kurang dari 0. Kemudian yang ketiga yaitu syarat koefisien C. Pertama, jika C lebih dari 0, maka titik potong pada sumbu Y positif. Sebagai contoh, nah, kurva di sini memiliki titik potong pada sumbu Y, yaitu berada di sini, di mana ini merupakan sumbu Y positif karena sumbu Y sudah di atas sumbu X, berarti kan nilainya positif. Berarti C itu lebih besar daripada 0. Kemudian yang kedua, jika C kurang dari 0, maka titik potong pada sumbu Y negatif. Sekarang C kurang dari 0, maka kurva berbentuk seperti ini. Nah, di sini titik potong kurva yaitu pada sumbu Y negatif. Maka C kurang dari 0. Kemudian jika C sama dengan 0, maka titik potong pada X, Y yaitu 0,0. Contohnya, ini C sama dengan 0, yaitu jika ada kurva seperti ini.
Nah, di sini kurvanya memotong sumbu Y yaitu tepat pada titik 0,0, maka C sama dengan 0. Sampai di sini sudah paham ya? Oke sobat, sekarang kita mulai pengerjaan soalnya dengan melihat syarat-syarat koefisien yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang soal pertama, jika grafik parabola Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c seperti gambar berikut, maka di sini kita mencari terlebih dahulu A. A itu dicari dengan melihat kurva, yaitu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, di sini sudah kita amati, maka kurva terbuka ke bawah, maka A itu kurang dari 0. Kemudian B, menentukan B. Nah, menentukan B itu dilihat dari sumbu simetrinya, berada di sebelah kiri Y atau di sebelah kanan Y. Dilihat sumbu simetri itu yaitu titik puncak. Nah, di sini titik puncak berada di sebelah kanan sumbu Y. Maka nilai A dan B berbeda. Jika nilai A kurang dari 0, maka B lebih dari 0. Kemudian koefisien C yaitu dengan melihat titik potong kurva pada sumbu Y. Nah, titik potong kurva itu berada di sebelah sini. Maka sebelah sini itu adalah sumbu Y positif. Maka C lebih dari 0. Nah, di sini pilihan yang tepat itu yang mana? Yang ini ya. A kurang dari 0, B lebih dari 0, dan C lebih dari 0. Kemudian lanjut ke nomor 2. Di sini. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c mempunyai titik puncak 4,6. Jika grafik fungsi fx memotong sumbu x negatif, maka di sini kita harus menggambar grafiknya terlebih dahulu dengan memperhatikan titik puncaknya yaitu 4,6. Jadi titik puncaknya berada di sebelah sini. Ini kan 4,6. Kemudian grafik fungsi fx memotong sumbu x negatif, berarti nanti salah satu kurvanya ada yang memotong di sini, di sumbu x negatif. Dan jika kita garis, nah begini hasilnya. Kemudian kita cari terlebih dahulu koefisien A, di mana grafik ini itu terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah, maka A kurang dari 0. Kemudian koefisien B dengan cara melihat sumbu simetri atau titik puncaknya. Dan titik puncaknya di sebelah kanan sumbu Y. Nah, jika titik puncak sebelah kanan sumbu Y, maka nilai A dan B berbeda. Jika A kurang dari 0, maka B lebih dari 0. Kemudian koefisien C dengan melihat titik potong pada sumbu Y, di mana di sini titik potong itu terletak di sebelah sini, maka terletak di sumbu Y positif. Jadi C lebih dari 0. Nah, kemudian pilihan yang tepat itu yang mana? A kurang dari 0, B lebih dari 0, dan C lebih dari 0. Maka yang benar adalah A. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan A tidak sama dengan 0 seperti gambar berikut memenuhi syarat. Nah, kita mencari B-nya terlebih dahulu. B dilihat dari titik puncaknya di sebelah kanan Y atau di sebelah kiri Y. Nah, titik puncaknya berada di sini. Berarti ini kan di sebelah kiri sumbu Y. Nah, kita kan belum tahu nilai A-nya berapa. Kalau di sebelah kiri sumbu Y kan berarti nilai A dan B itu sama. Sekarang kita mencari dahulu nilai A. Nilai A diketahui jika kurva terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, di sini kurva terbuka ke atas, maka nilai A lebih besar daripada 0. Jadi nilai B itu sama dengan A, yaitu lebih besar dari 0. Kemudian untuk koefisien C, kita melihatnya dari titik potong pada sumbu Y.
Nah, titik potongnya itu tepat pada titik 0,0. Jadi, jika titik potong kurva yaitu tepat di sumbu Y 0 atau sumbu X Y 0,0, maka nilai C itu sama dengan 0. Jadi pilihan yang tepat itu adalah B lebih dari 0 dan A lebih dari 0 dan C sama dengan 0. Jadi yang benar D. Oke sobat matematika, sekian dulu latihan soal dari saya. Semoga kalian dapat mudah memahami dengan baik dan sampai jumpa di latihan soal berikutnya.